Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Siddiq Maulana, CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung. Satuan kerja saya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari kegiatan Latsar hari kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian isu itu sendiri. Isu adalah permasalahan yang sedang berkembang dan menjadi perhatian publik serta perlu ditangani. Isu itu sendiri ada beberapa jenis. Isu yang pertama yaitu isu kontemporer, yaitu isu yang sedang berkembang dan terjadi saat ini. Kemudian ada isu berkembang atau emerging issue. Isu berkembang adalah isu yang mulai muncul dan makin meluas. Yang ketiga adalah isu potensial, yaitu isu yang belum terlihat tapi berpotensi terjadi di masa depan. Ada beberapa contoh isu yang paling sering kita alami di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, ketiga terorisme atau radikalisme, kemudian money laundering atau pencucian uang, proxy war atau perang yang tidak langsung, serta konflik kepentingan. Selanjutnya adalah tahapan analisis isu. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi isu itu sendiri, yaitu dengan menemukan masalah dari lingkungan sekitar kita, atau istilahnya adalah environmental scanning, yaitu proses mengamati lingkungan untuk menemukan isu. Itu dilakukan untuk melatih kepekaan kita terhadap kondisi sekitar kita. Hal selanjutnya adalah mendeskripsikan isu itu sendiri, yaitu dengan menjelaskan kondisi yang masalah yang sedang terjadi saat ini, disertai dengan data dan fakta pendukung, serta dampak jika tidak diselesaikan isunya. Setelah kita mengidentifikasi isu yang terjadi di sekitar kita, selanjutnya kita menentukan core isunya, yaitu menentukan isu utama yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Setelah kita bisa menetapkan core isu atau isu utamanya, kita melakukan analisis isu, yaitu mengkaji penyebab dan dampaknya secara mendalam dengan melakukan berpikir kritis, yaitu melakukan kemampuan menganalisis secara logis dan objektif, serta kita melakukan pendekatan problem solving, yaitu kemampuan untuk mencari solusi. Setelah kita mendapatkan alternatif solusinya, selanjutnya kita menyusun rekomendasi penyelesaian masalah secara kreatif dan realistis. Ada dua teknik untuk menentukan core issue, yaitu dengan teknik APKL dan teknik USG. APKL itu terdiri dari A, aktual, yaitu masalahnya sedang terjadi dan sedang dibahas. P-nya itu problematik, yaitu memiliki masalah yang kompleks. K-nya adalah kekhalayakan, yaitu masalahnya berdampak untuk orang banyak. L-nya adalah layak, sehingga isunya itu realistis untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah teknik USG. USG itu sendiri terdiri dari U, urgensi, yaitu tingkat masalahnya mendesak, S itu seriousness, yaitu tingkat dampaknya serius, dan G adalah growth, yaitu potensinya memburuk jika tidak segera ditangani. Setelah kita dapat menentukan core isunya, selanjutnya kita melakukan tahap analisis isunya. Yang pertama kita menggunakan teknik SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di mana 4 poin ini kita dapat digunakan untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman isu yang akan kita analisis. Teknik yang kedua yaitu dengan diagram fishbone, di mana di sini kita akan membuat sebuah diagram yang berbentuk tulang ikan, di mana dari diagram tersebut kita dapat mencari akar penyebab masalahnya dan dikaitkan dengan sebab akibat yang sudah kita analisis. Nah, untuk mencari data isu itu sendiri kita dapat mencarinya di berbagai sumber, yaitu melalui media scanning, yaitu dari berita, jurnal, media sosial, dan lain-lain. Kemudian dari existing data, yaitu data resmi atau survei yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Selanjutnya adalah knowledge others atau dari ahli atau pejabat. Selanjutnya adalah public organization, yaitu lembaga terkait. Dan yang terakhir ada dari public at large, yaitu masyarakat umum. Nah, untuk melakukan analisis isu kita juga perlu modal, yaitu modal insani, yaitu adalah kemampuan untuk berpikir, yaitu kemampuan intelektual. Selanjutnya adalah kemampuan emosional, yaitu mengelola emosi. Selanjutnya kemampuan sosial, yaitu kita berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya adalah
etika atau moral, dan yang terakhir adalah tentunya fisik atau kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam jabatannya. Jenis atau sumber konflik kepentingan itu sendiri ada beberapa, yaitu dari kepentingan pribadi, relasi keluarga atau temannya, kepentingan finansial atau keuangannya, dan jabatan ganda. Jadi, materi yang dapat saya simpulkan pada hari kedua latsar hari ini yaitu tentang isu, yaitu isu harus diidentifikasi, dianalisis, dan diselesaikan secara sistematis. Kita dapat menggunakan metode APKL dan USG untuk menentukan prioritas. Dan untuk menganalisis, kita dapat menggunakan analisis SWOT dan Fishbone. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan, kita harus memilih keputusan secara objektif. Jadi, kesimpulannya, analisis isu kontemporer merupakan kemampuan yang penting bagi CPNS untuk memahami masalah yang berkembang. Kita dapat menentukan prioritas dan memberikan solusi yang tepat. Dalam proses ini diperlukan berpikir kritis, teknik analisis yang tepat, serta menjaga integritas dengan menghindari konflik kepentingan. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.